Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Santiwi Nangsi. Saya adalah guru sekaligus pembimbing pada kegiatan Leks Sambedas dari SDN Masa Bakti Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Pada tantangan bulan Mei ini, saya akan mempresentasikan hasil review dari sebuah artikel yang saya ambil dari majalah Hibar edisi literasi yang berjudul Selamat Datang Kurikulum Nasional. Saya akan menyampaikan review saya dengan menggunakan teknik review AI. Yang pertama, A adalah alasan. Alasan saya memilih artikel ini untuk saya review adalah karena artikel ini membahas tentang perubahan kurikulum di Indonesia dari waktu ke waktu. Adapun isi dari teks tersebut adalah Kurikulum kita sebagai bagian penting dari pendidikan telah mengalami beberapa kali perubahan. Hal ini tentu tidak lepas dari tuntutan zaman yang juga mengalami perubahan. Perjalanan kurikulum dalam pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Rencana Pelajaran 1947, di mana kurikulum ini meneruskan kurikulum Belanda yang disebut dengan Leerplan atau Rencana Pelajaran. Kemudian yang kedua, Rencana Pelajaran Terurai 1952. Pada kurikulum ini lebih merincikan setiap mata pelajarannya. Yang ketiga, Rencana Pendidikan 1964 atau disebut juga dengan kurikulum 1964. Fokus pada kurikulum ini adalah pada pengembangan cipta, rasa, karsa, karya, dan juga moral. Selanjutnya adalah kurikulum 1968, di mana kurikulum ini merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964. Selanjutnya kurikulum 1975, di mana pada kurikulum ini ditekankan agar pendidikan itu bisa lebih berjalan secara efektif dan juga efisien. Selanjutnya adalah kurikulum 1984. Kurikulum ini mengutamakan pendekatan proses. Kemudian, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999, di mana terjadi beberapa perubahan, diantaranya adalah penambahan jumlah materi, kemudian yang paling khasnya adalah perubahan dari semester ke caturwulan. Kemudian, kurikulum 2004, atau disebut juga kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kurikulum yang didasarkan pada kompetensi-kompetensi tertentu yang harus dicapai oleh peserta didik. Tetapi pada kurikulum berbasis kompetensi ini ada kekurangannya, yaitu meskipun berbasis kompetensi tapi alat ukurnya itu masih tidak relevan karena masih berupa soal pilihan ganda. Kemudian selanjutnya adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006 atau KTSP. Pada kurikulum ini, guru diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungannya masing-masing. Selanjutnya adalah kurikulum 2013, di mana kurikulum ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan kompetensi abad ke-21. Selanjutnya adalah kurikulum revolusi mental, yang merupakan kolaborasi dan juga penyempurnaan dari kurikulum 2006 atau KTSP dengan kurikulum 2013. Kemudian yang terakhir adalah kurikulum Merdeka Belajar, di mana konsep kemerdekaan bagi siswa, guru, dan kepala sekolah dalam menggunakan metode belajar yang paling cocok untuk digunakan. Demikianlah perubahan kurikulum kita dari waktu ke waktu. Dari uraian teks tersebut kita mendapatkan hikmah, yaitu bahwa perubahan kurikulum adalah sebuah keniscayaan. Karena kehidupan pun mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Maka kurikulum pun perlu untuk berubah agar peserta didik siap untuk menghadapi perubahan zaman. Demikianlah review yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.